Kita di segmen Create Up kembali bergabung bersama saya, ada Fajar Wayong. Ya, Prisa dan juga pemirsa, kali ini Create Up tentunya seperti biasa membahas tema yang menarik, di mana hari ini terkait dengan penuhi kebutuhan servis rumah tangga lewat startup, dan sudah bergabung bersama kami Mas Eko Faikurido, founder and CEO Home Hub. Selamat pagi Mas Eko, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, salam kenal Mas Eko. Ini erat kaitannya dengan ibu-ibu begitu ya. Seperti saya juga, apa sih awalnya alasan utama pendirian dari Home Hub? Karena kita ingin kenal lebih jauh Home Hub ini dibandingkan dengan yang lain, bedanya apa? Ya, baik. Jadi alasannya kenapa Home Hub dibuat karena kita melihat saat ini tren di dunia karir di mana perempuan pun sudah ikut bekerja alias working mom, sehingga mereka jadi tidak sempat atau terlalu sibuk untuk mengurusi aktivitas rumah seperti bersih-bersih dan lainnya. Untuk itu Home Hub dibuat, dan memang ketika didirikan ketika awal-awal pandemi corona, sehingga waktu itu sedang banyak massive layoff, sehingga banyak yang nganggur. Mereka butuh uang untuk bayar kebutuhan sehari-hari. Jadi kami bisa membuat bisnis sambil juga membantu mereka. Karena sebenarnya mereka sudah punya skill, hanya butuh kesempatan saja seperti itu. Dan yang memang membedakan kami dengan yang lain adalah kami sistemnya package base, bukan hourly base. Dan kita ada sistem training dahulu para mitra sebelum mereka di-deploy untuk bekerja di tempat customer seperti itu. Oke. Lantas kendala apa yang kemudian biasanya dihadapi masyarakat sebetulnya, Mas Eko, terkait dengan akses layanan tukang untuk rumah? Iya. Kalau sebelum pakai jasa kami, kebanyakan yang kami dapat feedbacknya adalah mereka ini trust issue. Jadi mereka khawatir ini tukangnya nanti nembak harganya. Atau sebenarnya mereka hanya ngaku tukang, sebenarnya tidak punya skill tukang. Kayaknya ketika membenahi sesuatu, bukannya benar malah makin rusak. Nah, tapi kalau di kami punya dua jawabannya, yakni pertama tukang-tukang tersebut sudah dipastikan karena kami cek dulu skill-skill mereka sebelum kami menerima ke dalam tim Home Hub. Dan yang kedua, jika memang ada suatu kendala, kami akan memberikan free insurance bisa dibilang. Jadi misalnya ketika mereka membenahi atap bocor, kemudian belum seminggu udah bocor lagi gitu, atau masih Oke. bocor, itu kami akan jemput lagi tanpa biaya tambahan seperti itu. Oh, ada kayak semacam garansi lah seperti itu ya. Yes, Baik, yes, lebih betul. jauh solusi apa saja sih yang ditawarkan dari Home Hub? Karena terkadang bukannya kita tidak mau ya para laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan rumah, terkadang energi sudah terkuras, misalnya yang bekerja kantoran juga atau pebisnis dan lain sebagainya. Jadi ingin tahu nih, solusi apa sih yang ditawarkan oleh Home Hub yang bisa membantu para ibu-ibu ataupun para single-single yang butuh jasa seperti Home Hub? Ya, jadi yang kami sediakan yakni ada tiga. Yang pertama terkait AC, jadi cleaning, jadi dari mulai cuci, servis, hal-hal terkait AC, tambah freon, kemudian renovasi rumah, baik itu renovasi ringan seperti ledeng bocor atau lainnya yang ringan, sampai yang berat seperti bangun ulang, dan yang terakhir adalah home cleaning untuk jasa bersih-bersih. Dan kami pun mengcover semua, termasuk apartemen dan kos-kosan. Jadi tidak hanya rumah, seperti Oke. itu. Baik, jadi layanannya cukup cukup beragam gitu ya, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi terkait dengan Home Hub sendiri, skill pekerjanya seperti apa dan targetnya ke depan bagaimana nih untuk Home Hub? Tapi nanti ya, Mas Eko, kita bahas usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Create Up segera kembali. Ya, masih bersama kami dalam Create Up, pemirsa, dan tentunya masih bersama juga dengan founder and CEO Home Hub, Mas Eko Faikurido. Mas Eko, boleh dijelaskan kembali ini fitur-fitur layanan dari Home Hub seperti apa saja, dan range service fee-nya bagaimana? Fitur kami ada tiga secara garis besar. Yang pertama adalah AC Cleaning and Repair, jadi untuk jasa cuci, cek, servis AC. Ya. Kemudian ada Home Renovation atau Home Repair, jadi untuk jasa renovasi rumah, baik itu yang ringan seperti atap bocor maupun yang berat seperti bangun ulang. Dan yang terakhir adalah Home Cleaning, jadi jasa bersih-bersih, dan kita juga mengcover semua, termasuk apartemen, kosan, jadi tidak hanya rumah. Range harganya kami rata-rata di angka 250.000 secara rata-rata kasar, dan maksimal di angka 300.000 tergantung kebutuhan, karena kami pun bisa by request.
Oh, bisa by request dan saat ini layanannya mencakup wilayah mana saja? Saat ini kami secara coverage area yakni mayoritasnya di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. Oh, juga sudah ada peluang ekspansi ke wilayah-wilayah lain di luar Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat mungkin? Iya, jadi target ekspansi kami setelah ini yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, baru kemudian Yogyakarta. Oke, tadi Oke. kan Mas Eko sempat menjelaskan ya Fajar bahwa para pekerjanya ataupun ya mitra dengan Home Hub ini sendiri itu em, sangat dikurasi bagaimana agar sesuai dengan standar. Nah, bagaimana Anda menjamin keberlangsungan dari bisnis Home Hub sendiri untuk bisa menutupi biaya operasional, biaya para mitra tadi? Iya, baik. Jadi di kami juga ada sistem mungkin secara umumnya subscription ya. Jadi kalau di kami disebutnya membership. Jadi di mana mereka ini bayar senilai sekian sehingga mereka nanti bisa free access untuk jasa apapun di Home Hub. Jadi dengan sistem seperti ini secara cash flow terjamin karena uang sudah masuk terlebih dahulu seperti itu. Tapi Oke. tetap secara servis mereka bisa berhak mendapatkannya begitu. Oke, tapi bagaimana kemudian sambutan dari masyarakat sejauh ini terhadap layanan Home Hub, Mas Eko? Dari survei kami dari tim marketing saat ini sambutannya cukup baik bisa dibilang karena secara order kami sudah ada setiap harinya itu sekitar 30 satu hari dan itu fix dan juga kami sudah ada customer tetap karena dilihat dari membershipnya. Dan saat ini memang kami sudah ada 600-an member tetap. Apakah sudah meraih revenue atau sejauh ini masih mendapatkan pendanaan? Ya, saat ini kami sudah mendapatkan profit dan memang kami tetap mencari pendanaan karena untuk mencapai ekspansi yang cepat kami juga butuh pendanaan cepat sehingga kalau memang kami menunggu dari profit itu cukup lama sehingga kami pun membuka option bagi para investor baik itu dari VC maupun angel investor untuk bisa invest di Home Hub. Oke, berarti masih ada peluang begitu ya bagi para pemodal untuk bisa bergabung dalam komposisi investor Home Hub. Terakhir, Mas Eko, ini targetnya seperti apa untuk Home Hub jangka pendek ataupun mungkin jangka panjang? Iya, untuk jangka pendek tentunya di akhir tahun ini kami target untuk ekspansi ke Jawa Timur dan Jawa Tengah sehingga bisa meningkatkan brand awareness dan juga mengcover lebih banyak pasar. Dan untuk jangka panjang kami berniat untuk ekspansi terutama ke pasar Asia Tenggara dahulu yang dekat seperti Malaysia dan juga Singapura seperti itu. Oke, sukses selalu untuk rencana ekspansinya ke wilayah Jawa Timur tadi ya dan juga ke Asia Tenggara. Kita tunggu gebrakan-gebrakan barunya Mas Eko. Terima kasih atas partisipasinya, sharingnya di segmen Kreatif pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya, sukses selalu untuk Home Hub. Oke, itu dia tadi ya pembahasan yang sangat menarik. Jadi bukan hanya untuk bersih-bersih tetapi mengelola sejumlah pekerjaan rumah tangga. Iya, itu tentunya menjadi layanan yang bisa kita optimalkan. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast kali ini, pemirsa kita cermati informasi terupdate terkait dengan pergerakan market berikut ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa di mana indeks harga saham gabungan saat ini bergerak melemah 0,3% di 6.619 dengan saham-saham pemirsa yang masuk dalam jajaran top gainers dan top losers. Menarik ada Wijaya Karya masuk dalam top gainers pada pagi hari ini. Kemudian ada Adaro, Bumi, Indofood, PTBA, Antam, dan UNTR. Dan kemudian dari sisi losers ini terpantau sejumlah saham, ada MPMX, pada DLD, BMRI dan juga MDK serta BBCA ternyata masuk dalam movers tapi versi losers. Itu dia pemirsa ya data mengenai update pasar modal sejauh ini sekitar 28 menit berjalan dari pembukaan sesi pertama. Dan pemirsa sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan yang kami hadirkan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayong. Dan saya Prisa Sempodatu, see you in the morning. See you in the morning.